Shalom, selamat sore, salam atau selamat bertemu ya di tahun ajaran yang baru ini ya. Jadi pada kesempatan ini sebelum kita masuk dalam materi, Bapak mau memperkenalkan diri Bapak ya. Mungkin adik-adik ada yang sudah kenal tapi ada juga yang belum mengenal Bapak. Jadi nama Bapak yaitu Obed Indrawan Engku ya. Jadi Bapak mengajar di sini sudah dari tahun 2012 ya. Bapak juga dulunya alumni di SMA GKST 2 Tentena ini. Bapak tamatan tahun 2003 ya. Kita lanjut. Sebelum kita masuk di dalam materi, Bapak mau menjelaskan sedikit mengenai bagaimana apa-apa saja yang akan kita buat di semester ini. Jadi pada semester ini kita akan belajar secara daring ya. Jadi karena kita belajar secara daring, Bapak harapkan kerjasama dari adik-adik semua atau respon yang baik dari adik-adik semua agar pembelajaran kita bisa berhasil ya, bisa berhasil. Jadi silakan adik-adik mau pakai buku terbitannya siapa, apakah itu Airlangga, apakah itu Intan Pariwara, atau juga bisa diakses di Google. Silakan adik-adik mau lihat yang mana yang adik-adik bisa pakai ya. Jadi saya tidak akan batasi, terserah adik-adik semua. Yang penting masih dalam ruang lingkup biologi kelas 11 ya. Nah sekarang kita akan masuk dalam materi biologi kelas 11. Di dalam materi biologi kelas 11 pada bab 1 itu pada bab 1 sel sebagai unit terkecil kehidupan dan bioproses pada sel. Nah, pada poin A ada konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel ya. Poin A ini yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan ini. Nah, yang pertama kita harus mencari tahu apa pengertian dari sel itu sendiri. Mungkin adik-adik sudah ada yang mengerti atau yang tahu tentang arti dari sel ya. Arti dari sel itu sendiri. Nah, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Itu sel ya. Sel juga ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke. Dia yang pertama yang menemukan sel ya. Jadi ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke ya. Itu. Nah, tadi kita sudah mendengar sepintas mengenai sel ya. Sel itu dikatakan sebagai unit struktural terkecil. Mengapa sel dikatakan sebagai unit struktural terkecil? Di sini kenapa dia sampai dikatakan sebagai struktural terkecil? Karena sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Itu secara unit struktural terkecilnya. Dan sedangkan dari segi unit fungsional terkecilnya ya, ini sel dapat melakukan berbagai proses ya, dapat melakukan berbagai proses kehidupan, misalnya seperti respirasi, transportasi, reproduksi, sekresi, ekskresi, dan sintesis. Jadi pada dasarnya sel itu sendiri kalau dia tidak bisa melakukan sebuah respirasi atau reproduksi, dia bukan dikatakan sel, melainkan benda mati. Jadi kalau benda mati tidak memiliki sel, atau sel ini adalah hidup dia. Kalau sel hidup ya. Kita lanjut. Nah, ada senyawa kimia penyusun sel. Senyawa kimia penyusun sel ya, yaitu dikenal dengan
protoplasma. Apa sebenarnya protoplasma itu sendiri? Protoplasma merupakan substansi kompleks atau bisa diartikan sebagai inti dari sel itu sendiri, ya. Nah, komponen kimiawi sebuah sel ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu unsur makro. Yang kedua yaitu unsur mikro. Yang ketiga yaitu senyawa organik. Yang keempat yaitu senyawa anorganik. Jadi Bapak akan menjelaskan keempatnya ini, ya. Yang pertama yaitu adalah unsur makro. Dikatakan unsur makro, otomatis dia besar, ya, ruang lingkupnya besar. Jadi unsur makro merupakan unsur terbesar yang menyusun sebuah sel, ya. Jadi unsur makro terdiri atas 5 komponen utama. Yang pertama yaitu oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalium. Ya, jadi dari kelima unsur tersebut mereka mempunyai peranan. Oksigen tadi ada menyumbang 62%, sedangkan karbon ada 20%, hidrogen ada 10%, nitrogen ada 10%, kalium ada 25%. Nah, selain kelima komponen utama tadi, ya, terdapat juga sulfur, fosfor, kalium, magnesium, dan natrium, ya, itu selain kelima komponen tadi. Nah, yang kedua adalah unsur mikro, ya. Dari unsur mikro kita bisa lihat ini unsur yang terdapat dalam jumlah sangat sedikit, ya. Unsur mikro dalam sel terdiri dari ada 7, ya, yaitu yang pertama besi, tembaga, kobalt, mangan, seng, molybdenum, silikon. Jadi ketujuh unsur ini yang terkandung dari unsur mikronya, ya. Sedangkan yang ketiga yaitu senyawa organik, ya. Di sini senyawa organik dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama mikromolekul dan yang kedua adalah makromolekul, ya. Apa sebenarnya mikromolekul? Apa mikromolekul? Kalau dikatakan mikromolekul otomatis yang kecil, ya. Jadi di sini mikromolekul terdiri atas asam amino, nukleotida, asam lemak, dan glukosa. Itu yang terkandung di dalam mikromolekul. Sedangkan yang terkandung dalam makromolekul terdiri atas yang pertama karbohidrat, ya. Karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, ya. Karbohidrat terdiri atas rangkaian molekul-molekul gula yang disebut dengan monosakarida, ya. Jadi berdasarkan gugus gula penyusunnya, karbohidrat ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Apa pengertian dari atau apa sebenarnya monosakarida itu sendiri? Jadi monosakarida biasa dituliskan persamaan kimianya yaitu C6H12O6, ya, yaitu karbohidrat yang terdiri atas 1 gugus gula, itu monosakarida. Sedangkan disakarida itu persamaan kimianya C12H22O11, itu adalah karbohidrat yang terdiri atas 2 gugus gula. Kalau monosakarida tadi 1, disakarida berarti 2, ya. Sedangkan
polisakarida ini merupakan untaian monosakarida yang sangat panjang ya, untaiannya. Jadi polisakarida ini digolongkan menjadi dua, yaitu polisakarida yang struktural dan polisakarida yang nutrien ya. Jadi langsung saya contohkan, polisakarida yang struktural itu yang bagaimana? Polisakarida yang struktural itu adalah seperti selulosa pembentuk dinding sel tumbuhan, atau juga yang lainnya asam amino atau asam hyaluronat sebagai salah satu komponen substansi antara sel pada jaringan ikat, atau yang lainnya glikolipida dan glikoprotein yang merupakan struktur penting dari membran sel. Itu contoh-contoh yang digolongkan pada polisakarida struktural. Sedangkan contoh dari polisakarida yang nutrien, polisakarida nutrien yaitu seperti amilum. Ini terdapat di dalam sel tumbuhan dan bakteri. Nah, kemudian glikogen di dalam sel hewan serta paramilum di dalam beberapa jenis protozoa. Itu dari karbohidrat. Masih ada yang lain, yaitu dari protein. Ya. Protein merupakan senyawa organik terbesar yang menyusun sel dan merupakan polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan peptida. Protein juga tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta kadang-kadang terdapat sulfur dan fosfor sebagai unit tambahan. Nah, itu dari protein. Terus fungsi protein dalam sel apa sebenarnya? Fungsi protein di dalam sel yaitu membentuk membran plasma bersama lemak dan karbohidrat ya. Terus dia juga mengatur permeabilitas membran sel ya. Dia mengatur itu permeabilitas seperti saringan ya, dia menjadi saringan. Terus mengatur keseimbangan asam basa, jadi mengatur keseimbangan kadar asamnya dan kadar basanya sel itu sendiri. Terus protein yang berupa enzim bertindak sebagai katalisator ya, katalisator berbagai reaksi kimia. Jadi dia sebagai penggerak seperti itu ya, serta berperan dalam gerakan dalam sel. Itu dari proteinnya. Nah, yang berikut lipid. Lipid biasa kita kenal dengan lemak ya. Jadi lipid tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen ya. Lipid juga merupakan senyawa yang bersifat hidrofobik. Ya, hidrofobik ini artinya dia tidak bisa larut di dalam air, tetapi bisa larut di dalam minyak ya, dan larut dalam pelarut organik gitu ya. Di dalam sel terdapat bermacam-macam lipid, di antaranya seperti fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Itu yang terdapat dalam sel ya. Nah, yang berikutnya adalah nukleotida dan asam nukleat ya. Asam nukleat adalah makromolekul yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sel ya. Asam nukleat ini terdiri atas dua, yaitu asam deoksiribosa nukleat yang biasa dikenal dengan DNA dan asam ribosa nukleat yang dikenal dengan RNA ya.
Jadi DNA merupakan penyimpan informasi genetik dalam sel. Sehingga biasa kalau kita nonton di berita atau kita dengar diuji DNA. Jadi di dalam DNA ini menyimpan informasi genetik. Maksudnya seperti kita ingin mengetahui apakah dia itu ayah kita atau saudara kita. Jadi kita DNA kita diambil, diuji apakah sama atau tidak, begitu ya. Nah, protein histon itu membentuk juga kromosom ya itu. Nah, yang keempat adalah senyawa anorganik ya. Senyawa anorganik, tadi yang organik, sekarang yang an ya. Jadi senyawa anorganik yang menjadi komponen kimiawi sel diantaranya yang pertama yaitu air ya. Air merupakan senyawa penyusun terbesar ya. Jadi air ini merupakan penyusun ya terbesar. Misalkan kalau berat sel itu sekitar 100 ya, 100 gram contoh, otomatis air yang ada di dalamnya 50-60% berat sel itu sendiri. Terus garam-garam mineral ya. Yang kedua, garam-garam mineral. Garam-garam mineral di dalam sel terdapat dalam bentuk ion positif yang biasa dikenal dengan kata kation, dan ion negatif yang biasa dikenal dengan kata anion ya. Contoh garam mineral dalam sel antara lain seperti NaCl, MgCl, CaSO4, NaHCO3 ya. Itu contoh dari garam-garam mineral ya. Garam-garam mineral tersebut berfungsi ya, dia mempunyai fungsi. Yang pertama untuk mempertahankan tekanan osmotik ya, mempertahankan osmotik dan keseimbangan asam basa di dalam sel. Itu fungsi dari adanya garam-garam mineral. Nah, yang berikutnya gas ya, gas. Beberapa jenis gas yang terlibat dalam aktivitas sel antara lain karbon dioksida atau yang biasa kita kenal dengan CO2, oksigen atau O2, dan amonia atau yang biasa kita dengar NH3 itu. Nah, jadi Bapak harap apa yang Bapak jelaskan tadi biar cuman singkat itu bisa ditangkap ya, bisa dipahami. Kalau memang belum bisa dipahami, tolong dicari referensi atau buku-buku yang lain atau bertanya via WA kepada Bapak. Di sini Bapak akan memberikan kalian tugas. Jadi tugas ini terserah apakah kalian mau kirim lewat WA Bapak atau kalian antarkan langsung di sekolah. Jadi kalau mau diantar langsung di sekolah, Bapak tunggu setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu Bapak ada di sekolah. Oke, jadi soal dari tugas yang akan kalian kerjakan itu, ini soalnya. Di dalam sel berlangsung sintesis protein ya. Jadi di dalam sel itu berlangsung sintesis protein. Apakah keterkaitan antara sintesis protein dengan pengaturan aktivitas sel? Itu jelaskan jawaban ya. Jadi Anda buat tugas ini, Bapak harap Anda bisa buat dan bisa mengirimkan kepada Bapak biar Bapak tahu, oh ini dia sudah pahami sel ini masih kurang. Jadi nanti pada akhir semester Bapak masih bisa melakukan remedial ya, gitu. Jadi pertemuan kita mungkin sampai di sini ya, atau sekian dan terima kasih. Bapak harap
apa yang menjadi tugas, tolong Anda kerjakan, biar proses pembelajaran kita itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi Bapak harap kalian semua rajin membaca. Akhir kata Bapak katakan shalom dan selamat siang.